Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rafiq Zainur Rosyadi, Anissa Rohimatu Zahra, Erdina Wulandari, Rama Alif El Sanjaya, dan Faradiba Isra Miranda akan mempresentasikan contoh bentuk laporan bisnis yang mana pada kali ini laporan yang digunakan adalah laporan dari Departemen Produksi yang berlaku pada periode kuartal ketiga di tahun 2021. Kami dari tim Capacity Design pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hal-hal terkait kinerja dan beberapa hal-hal penting ke depannya yang akan kami harapkan dapat menjadi pertimbangan oleh Bapak Ibu sekalian. Adapun hal-hal yang akan kami jelaskan dan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Baik, kami dari Departemen Production, khususnya kami dari tim Capacity Design pada kesempatan kali ini ingin melaporkan terkait performa dan produktivitas produksi yang dilihat dari produk sales dan forecast demand-nya. Lalu kami juga ingin menyampaikan proposal baru terkait new investment submission dan juga perubahan pada Batikwear House of Quality berdasarkan analisis terbaru dari data yang sudah kami dapatkan dari departemen lainnya seperti Departemen Inventory dan juga Departemen Marketing. Kami juga akan melaporkan dan menyampaikan proposal terkait investasi baru dan telah menghitung investment return analysis yang kami harapkan nantinya akan menjadi pertimbangan dari rekan-rekan sekalian, khususnya bagi Financial Department. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cabang produk yang kita produksi, yaitu Batikwear. Batikwear adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion industri yang menyediakan berbagai jenis produk fashion berbahan dasar batik. Selain menyediakan produk jadi, kami juga menyediakan produk berbasis custom dengan harapan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Misi kami adalah menciptakan, menyediakan, mewujudkan gaya busana batik berkualitas tinggi, modis, dan dengan harga yang terjangkau, yang didasarkan pada kreativitas pelanggan dan yang memenuhi gaya pribadi mereka. Sedangkan visi kami adalah menjadi industri fashion batik nomor 1 di Indonesia dengan brand awareness tertinggi pada tahun 2026. Oleh sebab itu, untuk mendukung visi dan misi tersebut, strategi yang perusahaan kita lakukan adalah: 1. Menyediakan produk batik dengan kualitas terjamin dengan harga yang terjangkau. 2. Menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan layanan untuk dapat mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan. 3. Menyediakan produk dan layanan dengan desain yang fleksibel berdasarkan preferensi konsumen. 4. Memaksimalkan pendistribusian produk ke pelanggan secara efektif dan efisien. Yang kelima, memaksimalkan sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan produksi dengan biaya yang lebih efisien. Dan yang terakhir, memaksimalkan kesejahteraan karyawan agar memiliki kinerja yang baik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa competitive advantage kita adalah diferensiasi dibandingkan dengan kompetitor lain. Kemudian dijelaskan oleh sebab itu, hal-hal yang kita patut perhitungkan atau kita tekankan, salah satunya adalah flexibility design, seperti membuat pakaian, tas, aksesoris, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, high product quality, deliver value, high product quality, dan marketing teknologi. Hal-hal ini sebenarnya berkaitan sekali dengan departemen produksi, khususnya pada bagian kapasitas desainnya. Kemudian oleh sebab itu, kita menentukan bahwa basic strategi untuk menentukan kapasitas yang akan kita produksi adalah like strategi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini yang kami gunakan yaitu basic strategi, like strategi, di mana kita akan meningkatkan kapasitas apabila terjadi peningkatan sales atau demand. Sedangkan apabila terjadi penurunan atau stagnansi, maka
kapasitas yang akan kita produksi itu menyesuaikan oleh rencana awal atau planning yang sudah dibuat. Next. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat berdasarkan data yang kami terima dari Departemen Inventory bahwa terjadi peningkatan penjualan dari kuartal ke-1 sampai kuartal 8, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dan di mana peningkatan penjualan itu rata-ratanya meningkat sekitar 30% setiap kuartalnya, dan juga memiliki tren yang positif atau selalu meningkat. Meskipun dapat kita lihat dari grafik tersebut, sebenarnya setiap kuartal itu mengalami fluktuasi atau naik turunnya harga. Akan tetapi, secara keseluruhan, apabila dihitung average-nya mengalami peningkatan dan trennya pun juga tiap kuartal positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, berdasarkan data dari Marketing Analysis Department, forecast demand pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat sebesar 20 sampai dengan 30%. Hal tersebut didukung dengan strategi omnichannel, di mana strategi omnichannel ini adalah pendekatan strategi penjualan yang berfokus pada pengalaman pelanggan yang tanpa batas. Nah, strategi ini diterapkan dengan memasarkan produk melalui website, di mana konsumen dapat memesan produk yang tersedia ataupun memesan produk sesuai dengan keinginan atau custom. Selain itu, strategi ini juga memanfaatkan beberapa e-commerce untuk memasarkan produk. Dengan menggunakan website dan e-commerce ini dinilai dapat meningkatkan minat pelanggan dan memberikan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian, dari Departemen Produksi akan menyampaikan beberapa alternatif teknologi untuk menentukan kapasitas produksi. Dari perhitungan kami, jika selama 3 bulan dapat menjual 1.000 sampai dengan 3.000 produk dengan harga rata-rata 250.000 per produk, maka ada 2 alternatif produksi, yaitu menggunakan tekstil printing mesin dan atau membeli kain batik yang sudah jadi. Dari 2 alternatif tersebut, menggunakan tekstil printing mesin akan lebih menguntungkan, walaupun harus mengeluarkan biaya investasi awal yang cukup besar, namun perusahaan dapat mendesain dan mencetak kain sesuai dengan yang dibutuhkan dan lebih bervariasi. Hal tersebut juga meminimalisir adanya kain yang terbuang secara sia-sia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa kami mengajukan atau menyarankan ada 2 alternatif investasi ya. Yang pertama, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu menggunakan teknologi tradisional, di mana kita membeli bahan baku atau raw materials berupa kain batik yang sudah jadi, yang sudah didesain oleh produsen batiknya. Akan tetapi selama menjalani kegiatan operasional produksi, ada beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama yaitu kesusahan memenuhi pesanan custom atau keinginan dari pelanggan. Kenapa? Karena terkadang desain yang mereka inginkan dari kain batik itu tidak semuanya kita miliki, dan adapun ketika kita ingin memenuhi keinginan dari pelanggan tersebut, kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar karena kita harus menyetok banyak raw materials di warehouse, di gudang, dan akibatnya biaya penyimpanan raw materials itu pun menjadi lebih besar, dan terkadang pun dari bahan-bahan baku itu hanya sedikit yang kita gunakan untuk memproduksi satu barang jadi. Akibatnya banyak bahan-bahan ya yang terbuang sia-sia atau sebenarnya masih bisa digunakan, tetapi mungkin ukurannya yang tidak pas atau kurang cocok dengan desain yang diinginkan pelanggan, jadi tidak efektif dalam penggunaan raw materials-nya. Dan
seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dari data inventory itu didapatkan bahwa peningkatan penjualan ya pada 2 tahun sebelumnya itu mengalami tren yang positif, terus menaik. Begitu juga dengan forecast-nya dari Departemen Marketing, di mana mereka juga sedang mensosialisasikan omnichannel dan sedang berusaha untuk meningkatkan brand awareness produk kita di kalangan pelanggan. Jadi mereka mengestimasi bahwa ke depannya akan ada peningkatan dari demand dari konsumennya, dan impact atau dampak dari peningkatan demand tersebut adalah kita sebagai departemen produksinya juga harus meningkatkan kapasitas produksi dari yang sebelumnya. Dengan menggunakan teknologi tradisional yang kita gunakan selama ini, dengan membeli kain batik, itu biaya variabel yang kita gunakan untuk memproduksi satu produk itu cukup tinggi dibandingkan apabila kita memproduksi barang tersebut, produk tersebut menggunakan mesin printing tadi. Dan memang betul apabila kita menggunakan mesin printing, investasi awalnya lebih besar dibandingkan dengan yang kita biasanya. Akan tetapi kami telah melakukan perhitungan, bisa dilihat dari grafik di layar tersebut, bahwa semakin banyak kita memproduksi atau semakin tinggi kapasitas produksinya dengan menggunakan mesin, itu semakin lama biaya variabel atau cost per unit production-nya semakin kecil dibandingkan dengan menggunakan tradisional tadi. Di sini titik poinnya itu mungkin berkisar antara 1.500 sampai 2.000. Ibaratkan saja 2.000, jika kita memproduksi produk dalam sebulan atau 3 bulan itu kurang dari 2.000 produk, itu akan lebih menguntungkan atau lebih aman jika kita menggunakan yang alternatif pertama atau yang biasa kita gunakan, menggunakan membeli kain batik gitu ya. Akan tetapi karena ada peningkatan dari penjualan dan juga peningkatan dari forecast demand-nya, di mana diperkirakan kita bisa menjual 2.000 lebih produk selama 3 bulan, maka bisa dilihat bahwa menggunakan alternatif kedua, ini yang garisnya warna orange, itu biayanya lebih rendah untuk memproduksi satu produk dibandingkan dengan yang alternatif pertama. Jadi berdasarkan data-data yang telah dianalisis oleh departemen-departemen lain, yang mana juga sudah kami analisis oleh tim kami menyarankan atau menawarkan alternatif lain selain alternatif yang sudah kita gunakan sebelumnya. Next. Nah, beberapa hal yang bisa mendukung alternatif kedua tadi, seperti yang kita ketahui ya, House of Quality dari Batikwear sendiri yang kami rancang dari Departemen Produksi, bisa dilihat bahwa pelanggan ketika mereka ingin membeli produk, khususnya produk fashion batik, itu poin harga atau price sangat mempengaruhi penilaian mereka untuk membeli suatu produk. Di sini bisa dilihat nilainya 5 dari 9 dan itu cukup tinggi. Dan adapun strategi yang kita gunakan untuk memenuhi keinginan tersebut adalah production cost-nya yang rendah. Kenapa? Karena dengan production cost-nya yang rendah, kita bisa menang melawan kompetitor, baik itu dari cost leadership maupun price leadership nanti ke depannya. Meskipun memang betul bahwa strategi kita utamanya adalah diferensiasi, bukan price leadership. Tapi apabila kita bisa unggul dalam cost leadership, artinya biaya operasional kita rendah, maka keuntungan yang kita dapat akan semakin tinggi dan kemungkinan besar ke depannya kita juga bisa menang di price leadership-nya. Dan bisa dilihat di sini bahwa production cost-nya itu nilainya bentuknya segitiga ya. Di sini nilainya adalah maximize, berarti production cost itu semaksimal mungkin kita rendahkan gitu. Jadi kita buat seminimal mungkin. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari segi kompetitornya, ada Batik Chic, terus juga ada Rodeo dan lain sebagainya, kita masih kurang ya, masih di bawah beberapa kompetitor, dan yang membuat
brand ekuitas kita itu tinggi adalah salah satunya dari harganya. Karena nilainya hampir 5 ya, 4 dari 5, dan itu sangat tinggi poinnya di mata pelanggan. Dan itu juga merupakan hal yang bisa membuat kita bertahan di pasar dan bersaing dengan kompetitor yang memang sudah memiliki ekuitas merek yang tinggi dan brand awareness yang luas juga. Next. Dan untuk menjadi bahan pertimbangan ya, mungkin nanti bisa dianalisis kembali dan diperhitungkan oleh Departemen Keuangan, khususnya kami juga telah melakukan analisis dan perhitungan dari return on investment dari masing-masing alternatif ya, alternatif yang pertama dan alternatif yang kedua. Diibaratkan saja umur ekonomisnya adalah 7 tahun, bisa dilihat bahwa dengan alternatif yang pertama, salvage value-nya itu sangat kecil, hanya sebesar 20 juta. Sedangkan kalau kita punya mesin, salvage value di akhir umur ekonomis itu ada 80 juta. Artinya, meskipun di tahun ke-7 kita sudah tidak mampu menjalankan bisnis lagi, nilai sisa akhir atau salvage value dari aset-aset kita tuh jauh lebih besar. Dimana kalau kita jual, tentunya itu bisa menutupi kerugian kita. Dan meskipun tidak berbeda jauh ya, karena maupun alternatif yang pertama maupun alternatif yang kedua itu payback periodnya sama-sama 2 tahun, akan tetapi bisa dilihat bahwa IRR, internal rate return-nya itu lebih besar di alternatif yang kedua sebesar 82%, dan net present value-nya juga lebih besar dari yang kedua gitu, dari alternatif yang kedua. Dan untuk bahan pertimbangan yang lebih utama itu dilihat dari production cost-nya, itu yang di alternatif kedua itu jauh lebih kecil. Dari tahun pertama, kalau yang di alternatif pertama itu production cost-nya sudah mencapai 630 juta, lebih besar dari 500 juta, sedangkan ketika kita menggunakan printing mesin, meskipun di tahun pertama membelinya kita mengeluarkan investment yang besar, tetapi di tahun ke-1 dan di tahun selanjutnya biaya operasional yang kita keluarkan setiap bulan atau annual cost-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang di alternatif yang pertama. Jadi mungkin hal-hal inilah yang mendukung atas tawaran dan pengajuan kami terkait adanya alternatif yang kedua tersebut. Karena apa? Kami sendiri dari Departemen Produksi mengalami kendala untuk mengefisiensikan waktu yang diperlukan untuk menyediakan produk sesuai dengan keinginan konsumen dan juga menggunakan raw materials itu secara efektif. Apalagi kami juga mengalami beberapa kendala di bagian warehousing karena ternyata banyak raw materials yang tidak bisa digunakan secara optimal, dan hal itu nantinya akan meningkatkan biaya depresiasi dan juga biaya-biaya lainnya, beban-beban lainnya yang tentunya juga akan mengurangi profit kita ke depannya. Baik, saya rasa itu yang bisa dijadikan pertimbangan oleh rekan-rekan dari departemen lainnya. Selanjutnya bisa langsung disimpulkan saja. Baik, itu tadi hal-hal yang dapat kami sampaikan pada rapat dan presentasi kali ini. Kami harapkan timbul baik dari Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kemudian kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.